Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Aini dengan NIM 234110102154 dari satu KPIE. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah masuknya Islam di Kota Banyumas. Jadi masuknya Islam di Kota Banyumas itu ada dua dimensi. Yang pertama itu dimensi teologi, yaitu ilmu yang membahas tentang Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Juga membahas hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian dimensi historis, yaitu dimensi yang berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis, yang berinteraksi dengan agama dan membentuk wujud baru yang bersifat kompromis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di suatu daerah itu berbeda ya, meskipun masih dalam satu wilayah. Hal tersebut terjadi karena agama memiliki kemampuan adaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan pusat suatu kegiatan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pesisir dan yang kedua itu pedalaman. Pesisir yang pertama itu masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir itu sebagian besar itu profesinya itu sebagai pedagang dan nelayan yang memiliki pengaruh yang kuat dalam Islam. Kemudian yang kedua ada masyarakat pedalaman yang sebagian besar itu masih bercorak kejawen yang berpusat pada kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta Kerasidenan Banyumas, Madiun dan Malang. Secara sosial itu masyarakat Jawa dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu kelompok wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani berpendapatan rendah. Kemudian yang kedua adalah kelompok kaum priayi yang umumnya berprofesi sebagai pegawai dan kaum intelektual. Kemudian yang ketiga itu ada kelompok yang memiliki prestis yang tinggi, yaitu kelompok ningrat. Masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Agama yang masuk dalam konstruksi kebudayaan Jawa juga akan melahirkan corak baru yang khas. Wilayah JTBS atau Jawa Tengah bagian Barat Selatan yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen. Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen. Dalam sejarahnya memiliki kaitannya dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan di Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut bisa dikatakan secara geografis itu cukup jauh. Namun kondisi ini itu cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS atau Jawa Tengah bagian selatan barat yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Kemudian dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS itu memiliki bahasa yang berbeda dengan wilayah Kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang sering digunakan itu adalah bahasa Ngapak yang menjadi ciri khas Kota Banyumas dalam kebudayaan Jawa. Menurut Ahmad Tohari itu bahasa Jawa Banyumasan itu merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Kemudian sementara ada bahasa Wetanan. Bahasa Wetanan itu merupakan bentukan baru dari proses politis oleh Suta Wijaya. Kemudian secara historis, sejarah masyarakat JTBS atau Jawa Tengah Barat Selatan itu terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS atau Jawa Tengah Barat Selatan. Dalam kehidupan beragama, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan mayoritas yang dianut oleh masyarakat. Agama Buddha itu tidak mengenal dewa yang selaras dengan kebudayaan JTBS yang tidak mengenal kasta. Berdirinya Banyumas itu meliputi wilayah Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen.
berdirinya Banyumas itu bersamaan dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582, teman-teman. Yang diceritakan meninggalnya Sultan Hadiwijaya itu menjadi awal runtuhnya kerajaan Pajang serta menjadi titik awal proses berdirinya kerajaan Mataram. Kemudian Banyumas itu kemudian saya akan menjelaskan mengenai potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan pra-Islam. Yang pertama yaitu kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah kerajaan besar yaitu Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang membentuk Banyumas pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba 1 abad ke-15. Sementara alur Pajajaran ada pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad ke-14 sampai abad ke-15. Kemudian kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yaitu pada Demak, Pajang, dan Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II pada abad ke-16 sampai abad ke-19. Dengan demikian Banyumas sebenarnya itu hanya bagian kecil dari hanyalah bagian dari kerajaan Majapahit, Pajajaran, dan kerajaan di timur Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Pakuwon yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya tahun 1468 sampai 1478. Kemudian Kadipaten Wirasaba I itu di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya merupakan kadipaten yang tentram dan makmur. Sementara dalam abad Pasir Luhur Banyumas pada masa kerajaan Pakuan Parahyangan tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewalis Niskala dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jayadewata. Dari Sri Prabu Linggawastu lahir 4 putra, di mana salah satu dari keempatnya itu menjadi bagian cerita Pasir Luhur. Adapun keempat putranya, yaitu yang pertama ada Raden Harta Banyak Catra, kemudian ada Raden Harta Banyak dan Raden Harta Banyak. Kemudian yang keempat ada Dewi Rena Pamekas. Sosok Raden Harya Banyak Catra menjadi identitas penting alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur dengan Kerajaan Pajajaran. Menurut tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas itu dapat dikaitkan dengan sejarah kerajaan Galuh Purba yang didirikan oleh para pedagang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, kemudian Gunung Ceramai dan lembah Sungai Serayu. Van der Molen memperkirakan nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sindaula yang beribu kota di daerah Medanggili. Banyumas itu sebenarnya menjadi embrio lahirnya penguasa tanah Nusantara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sejarah sosial politik dan struktur sosial Kota Banyumas harus ditegaskan lagi. Jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh, struktur sosial masyarakat Banyumas justru malah menampilkan karakter yang unik. Karakter unik yang dimaksud yaitu adalah yang pertama itu ada cowak atau berbicara dengan suara keras, kemudian yang kedua ada
Melawak atau berbicara dengan berlagak serius, apa adanya dan humoris. Kemudian yang ketiga ada dablongan, seenaknya sendiri atau mengkritik dengan seenaknya sendiri. Kemudian ada ajiban, yaitu bereaksi secara spontan. Kemudian yang kelima ada dobos atau berebut bicara saat mengeluarkan ide. Kemudian yang keenam ada banyol atau bergurau. Kemudian yang ketujuh ada dopok atau mengeluarkan unek-unek. Kedelapan karakter itu berbeda jauh dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Meskipun demikian, bukan berarti masyarakat Banyumas itu tidak memiliki struktur sosial. Ada contoh lagi dalam cerita pewayangan, cerita pewayangan dalam tokoh Bawor itu dikenal sebagai anak sulung dari Semar, yang dimana karakter Bawor ini sangat menjiwai masyarakat Banyumas. Apa saja sih ini karakternya Bawor yang menjiwai? Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada sabar dan menerima, yaitu sabar dan menerima. Kemudian ada jiwa ksatria, yaitu jujur, toleran, dan pribadi yang baik. Kemudian yang ketiga ada cancudan, yaitu rajin dan cekatan. Kemudian yang keempat ada cablaka atau lugas dan terbuka. Kemudian yang ada kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian tadi kehidupan ekonomi masyarakat dari sisi kondisi alam kan ya teman-teman. Itu seluruh kehidupan ekonomi masyarakat maksudnya. Itu ada dari sisi kondisi alam, yaitu seluruh daratan Pulau Jawa itu dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi teman-teman. Jadi pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat itu hanya bertemu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lain. Di situ juga belum tersedia sarana penghubung yang memadai yang menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Pola perekonomian masyarakat Jawa sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia. Jadi pada masa ini itu masyarakat tidak lagi mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tapi juga dengan laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga waktu itu sudah berganti menjadi pedagang, yang tadinya menjadi petani berganti menjadi pedagang. Kemudian ada eksportir barang dan penguasa kapal angkut barang. Kemudian ada juga Islam di Jawa bagian selatan dewasa ini. Yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini itu masih banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian atas nama Islam itu menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Bangsa Barat acap kali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyandaran, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berhijab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Kemudian Sayyid Fali Reza Nasr dalam Syekh Hashim menyebutkan para Puritan di belahan dunia Islam sebagai Islam revivalis. Menurutnya istilah ini menyaratkan makna yang lebih dalam, tidak hanya menggambarkan fenomena, gerakan penafsiran agama yang didasarkan pada teks semata, akan tetapi merupakan gerakan yang sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan politik umat, pembentukan identitas, persoalan kekuasaan dalam masyarakat yang plural. Dasar-dasar Wahabi ini dibangun oleh seorang fanatik abad ke-18, yaitu Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Dengan semangat Puritan, Abd al-Wahhab hendak membebaskan Islam dari semua perusakan yang diyakininya telah menggerogoti Islam, seperti tasawuf, tawasul,
rasionalisme, ajaran Syiah, dan berbagai praktek inovasi bid'ah. Kemudian dalam sejarah gerakan Islam, Puritan global ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan-gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis dan kemurnian keyakinan berketuhanan. Semangat purifikasi tidak hanya membentuk pergulatan ide dan gagasan, tetapi telah berwujud gerakan. Menurut Idahram, gerakan ini makin semarak sejak awal tahun 1980-an, yang mana pada saat itu terjadi perkembangan dakwah yang memberikan warna berbeda di Indonesia. Islam Puritan sering dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Kemudian Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Daerah itu membentang dari perbatasan Kabupaten Kebumen di sebelah timur ke arah barat sampai lembah Sungai Citandui, yang berbatasan dengan daerah Jawa Barat bagian selatan. Kondisi tanahnya terdiri dari lapisan vulkanis muda dan sebagian besar wilayahnya itu berupa persawahan yang subur dan sangat cocok untuk budidaya padi. Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan berkembang di wilayah ini, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. Yang pertama ada Tafsir Al-Quran di Banyumas. Pasca reformasi di negeri ini, yaitu pada tahun 1998, banyak bermunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Surakarta merupakan salah satu kota penting dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia, sebab dalam sejarahnya sejak lama kota ini itu menjadi basis dari gerakan radikal maupun gerakan yang moderat. Salah satu gerakan lokal di Surakarta yang perkembangannya sangat pesat pasca reformasi adalah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua ada Al-Irsyad. Al-Irsyad itu dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam di Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Sementara itu, kaum Hadrami ada di Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang terdiaspora, sehingga terkadang ada permasalahan sendiri untuk melihatnya. Kemudian secara resmi Al-Irsyad Al-Islami Purwokerto itu diakui sebagai lembaga pendidikan berdasarkan beberapa dokumen, yaitu yang pertama ada Surat Pengesahan Perguruan Agama dari Departemen Agama Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor K/201/2B/75 tanggal 1 Januari 1975. Kemudian yang kedua ada Surat Pengesahan Perubahan Agama dari Departemen Agama Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor K/203/21B/75. Kemudian yang ketiga adalah surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kabupaten Banyumas nomor 5564/103.02. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.